Warga berburu koin jagat rusak taman di Kota Bandung. Mensos RI tinjau rumah relokasi korban rob di Indramayu. Perajin asal Bandung merubah kertas menjadi kerajinan menghasilkan uang. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ramai warga berburu koin jagat berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung rusak. Akibatnya petugas harus membersihkan sisa kerusakan serta menanam kembali tanaman yang telah rusak oleh pemburu koin. Banyaknya warga Bandung yang berburu koin jagat berhadiah uang, sejumlah taman di Kota Bandung rusak akibat ulah dari para pelaku pemburu koin. Salah satunya Taman Tegalega Kota Bandung, di mana banyak paving blok dirusak oleh para pemburu koin. Di samping itu, area lain seperti taman juga dirusak hingga membuat petugas harus menanam ulang tanaman. Fenomena berburu koin ini membuat masyarakat resah, terutama petugas kebersihan Kota Bandung. Menurut salah seorang petugas kebersihan taman, para pencari koin jagat merusak beberapa fasilitas umum di taman. Banyak paving-paving yang rusak gitu ya, pada dicongkel. Terus tanaman gimana Pak? Tanaman sebagian enggak sih, cuman yang kebanyakan yang rusak itu paving-pavingnya itu. Karena mereka nyangkanya ada di bawah paving itu. Oke. Terus hari ini yang dilakukan gimana Pak? Paving-paving yang itu gimana? Lagi perbaiki ya. Cukup banyak Pak yang rusak. Banyak sih, yang di atas, yang baru di tengah-tengah, tapi gak dulu juga cuman udah rusak, tapi kebanyakan yang kemarin. Jadi lebih parah. Lebih parah. Diberitakan sebelumnya dalam 2 pekan terakhir, warga Bandung dihebohkan dengan fenomena aplikasi koin jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, usai viral warga berburu koin jagat, sejumlah taman di Kota Bandung rusak. Mengantisipasi kerusakan taman semakin meluas, Pemkot Bandung melalui Satpol PP dan Dinas Pertamanan akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan di setiap taman. Viralnya kegiatan berburu koin jagat berhadiah uang sejak beberapa pekan lalu membuat warga Kota Bandung beramai-ramai berburu koin di sejumlah taman di Kota Bandung. Kegiatan itu membuat sejumlah taman kota di Kota Bandung rusak. Mengantisipasi kerusakan taman, pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP dan Dinas Pertamanan akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan dengan cara patroli siang maupun malam di setiap taman yang terindikasi dijadikan lokasi warga untuk berburu koin. Menurut Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Indris Kuswandi, kegiatan berburu koin ini kerap dilakukan warga mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Terutama di taman kota seperti Taman Maluku, Taman Inklusi, Taman Lalu Lintas, serta Taman Panda. Nah, ini perlu diambil tindakan segera dalam rangka langkah antisipatif. Dari Dinas Taman pun mereka menurunkan orang, tetapi dengan keterbatasan jumlah personil yang mungkin kami lebih banyak. Kami pun telah melakukan langkah-langkah, Pak Kasat sudah memerintahkan
ada 4 di kami yang menangani itu. Pertama adalah PRC, patroli raja cepat menggunakan kendaraan patroli ke taman-taman yang diindikasikan akan dijadikan tempat-tempat untuk mencari koin, terutama di dalam kota. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau rumah relokasi untuk nelayan korban banjirop di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Menteri Sosial pastikan bulan Februari mendatang, rumah relokasi sudah bisa ditempati. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan peninjauan rumah relokasi untuk nelayan korban banjirop di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Selasa siang kemarin. Dalam peninjauannya, Menteri Sosial didampingi sejumlah dirjen dan pejabat Forkopimda Kabupaten Indramayu, menyempatkan diri melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid. Di lahan seluas 1 hektar ini dibangun sebanyak 93 rumah relokasi untuk nelayan korban banjirop atau air pasang, masjid hingga tempat penjualan hasil usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. 93 rumah untuk para nelayan yang siap direlokasi, dilengkapi dengan taman untuk lansia, taman untuk anak-anak, kemudian juga tempat pemberdayaan UMKM, disediakan juga tadi Z Corner ya, yang semua ini diharapkan menjadi bagian dari pemberdayaan warga yang direlokasi. Disediakan tempat ibadah juga. Yang penting juga ini adalah kerja kolaborasi, kerja bersama. Inilah yang diharapkan Presiden. Salah satu korban banjirop menyambut baik, mereka senang rumah relokasi jauh dari laut sehingga ke depan tidak akan terkena banjirop. Alhamdulillah, enggak tambah apa tuh menang damak rob orang. Anak cucu saya udah sehat semua. Lagi-lagi banjir, enggak sakit kenapa-napa. Harusnya ya itu sih yang dana bantuan tuh dikasih rumah sama orang gede. Dari menteri. Ya. Menteri Sosial menambahkan bahwa program relokasi rumah untuk nelayan korban banjirop sejumlah daerah sudah mengantri, di antaranya daerah Kabupaten Demak dan Deli Serdang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Wakil Menteri Kehutanan, Saudara, melakukan tanam 1.000 pohon di Gunung Tilu, Kabupaten Majalengka. Aksi tanam pohon tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga sekitar. Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar melakukan aksi menanam pohon di kawasan Gunung Tilu, Desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Selasa kemarin. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon dilaksanakan serentak secara nasional yang dipusatkan di Kupang, Tenggara Timur melalui telekonferensi. Kasdam 3 Siliwangi menyebut pihaknya sangat berkomitmen mendukung program penghijauan hutan maupun lahan. Diharapkan penanaman 1.000 pohon ini dilakukan secara berkelanjutan. Intinya kami dari Kodam 3 kali ini melalui Kodim yang ada di Majalengka ikut membantu program pemerintah untuk program tentang penghijauan dan penanaman pohon yang akan yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder yang sudah kita melaksanakan kegiatan. Apa kedepannya akan ada kegiatan seperti ini lagi Pak di wilayah hukum Kodim Majalengka? Tentunya kita pasti akan melaksanakan program ini karena ini harus berkelanjutan. Di Gunung Tilu ini telah terjadi penanaman 10.718 pohon, 2 kali penanaman dengan luas kurang lebih di 6 hektar itu penanaman pertama, dan yang terakhir hari ini di 17,27 hektar. Di total lahan yang ditanami 23,27 hektar.
dengan jumlah pohon total 10.718. Saudara, informasi damkar evakuasi wanita lepas anting di hidung akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Kembali di Kompas Jabar, saudara, harga cabai rawit merah di Pasar Muka Cianjur tembus di angka Rp120.000. Beberapa jenis cabai lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan sejak awal pergantian tahun. Kenaikan cabai membuat daya beli menurun. Harga cabai di Pasar Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, hingga Selasa kemarin masih berada di angka yang cukup tinggi. Salah satunya harga cabai rawit merah yang tembus Rp120.000 per kilogram. Selain harga cabai rawit merah, beberapa jenis cabai lainnya juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Harga cabai keriting merah di angka Rp60.000, cabai rawit merah Rp120.000, cabai hijau Rp80.000, cabai merah TW Rp60.000, dan cabai merah Tanjung Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang cabai, Ahmad Atori mengatakan, kenaikan harga ini mulai terasa sejak perayaan Tahun Baru. Sebelum Tahun Baru, harga cabai berkisar antara Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga berdampak pada jumlah pembeli. Para pelanggan yang biasanya membeli dalam jumlah besar kini mengurangi pembeliannya. Untuk harga cabai masih mahal. Cabai keriting merah masih 60, cengkeh merah 120, cengkeh hijau 80. Kalau cabai merah TW 60, cabai merah Tanjung juga sama 60. Itu berarti paling tinggi cabai rawit merah? Iya, paling tinggi cabai rawit merah. Itu dari kapan mulai? Dari pas tahun baru. Sebelum tahun baru cuman 6 sampai 80.000. Sekarang udah pas udah tahun baru, pas hari tahun baru aja kosong barangnya. Mungkin karena faktor cuaca juga, mungkin gagal panen, jadi sekarang masih 120. Sementara itu, salah satu pembeli, Rizda Nur Andini, mengaku terkejut dengan kenaikan harga cabai rawit merah di angka Rp120.000 per kilogram. Meski harga melonjak, Rizda tetap membeli cabai karena bahan tersebut menjadi kebutuhan wajib di dapurnya. Kaget banget sih. Soalnya kan biasanya kalau beli 5.000 juga cukup banyak gitu kan kalau buat di rumah sehari. Sekarang sekilo 30 apa itu dia? 120. Sekilo? 120.000. 120. Oh, kalau seperempat? 30.000. 30.000 iya biasanya. Biasanya nggak segitu tiba-tiba. Tadi aja beli kangkung 5.000, kaget banget. Biasanya berapa? 3.000. Pihaknya memperkirakan harga cabai akan tetap tinggi hingga akhir Januari 2025. Meski begitu, para pedagang dan pembeli berharap situasi segera normal agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Berawal dari adanya temuan mayat di sebuah kebun di kawasan Kadungora, Garut, polisi menangkap 2 pemuda tersangka pembunuhan di 2 lokasi berbeda. Inilah 2 tersangka pembunuhan, masing-masing berinisial EA dan PR, yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Garut di 2 lokasi berbeda, yakni di Bandung dan di Garut. Kasus ini berawal dari penemuan mayat yang tergeletak di pinggir jalan di sebuah kebun, kawasan Mandalawangi, Kadungora, Garut, pada 21 Desember 2024 lalu. Setelah dilakukan olah TKP selama 20 hari, Satreskrim Polres Garut akhirnya menemukan titik terang. Mayat tersebut, korban pembunuhan hingga 2 tersangka berhasil ditangkap. Kasatreskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, selain mengamankan 2 tersangka pembunuhan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa golok, baju yang digunakan tersangka, dan barang bukti lainnya.
Motif para tersangka hingga saat ini masih didalami. Ini berawal dari penemuan mayat pada tanggal 21 Desember 2024 di pinggir jalan, di Jalan Mandalawangi, terusan Mandalasari di Kadungora. Kita menemukan adanya laporan dari masyarakat mayat di pinggir jalan yang ada di kebun-kebun, di pinggir sawah. Nah, dari situ kita mau melakukan olah TKP dan sampai 20 hari kita melaksanakan olah TKP dan mencari pelaku, dan akhirnya kita berhasil dibantu dengan Polda Jabar. Dari Resmo Polda Jabar kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Viral seorang wanita di kota Bandung dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah piercing di hidungnya menyangkut di kursi. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut sedang membuat konten bersama teman-temannya. Beginilah video yang viral di media sosial, di mana seorang wanita di kota Bandung menempel di kursi akibat anting di hidungnya tak bisa lepas. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut bersama teman-temannya sedang membuat konten. Keluarga serta teman-temannya yang panik langsung membawa wanita tersebut ke kantor pemadam kebakaran Kota Bandung. Lucunya, wanita tersebut diangkut bersama kursinya menggunakan mobil. Usai sampai di Mako Damkar Kota Bandung, petugas hanya butuh 10 menit untuk melepaskan anting yang menempel di hidungnya. Kami menerima ada orang, adik-adik meminta bantuan kepada petugas kami untuk melepaskan sebuah anting di sini di hidungnya, kalau tidak salah itu sebagaimana ada di media sosial. Nah, ternyata setelah kami telusuri dan setelah kami meminta penjelasan keterangan, mereka itu sedang membuat sebuah konten di kantornya. Petugas mengimbau agar tidak terjadi hal serupa. Masyarakat tidak berlebihan dalam membuat konten. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar. Anda kembali di Kompas Jabar, saudara. Berawal dari hobi, seorang perajin asal Bandung berhasil menyulap kertas menjadi kerajinan yang menghasilkan cuan. Mau tahu seperti apa hasil kerajinannya? Berikut liputannya. Di tangan Dik-Dik Sodikin, perajin asal Bandung berhasil memanfaatkan kertas yang tidak bermanfaat menjadi berbagai kerajinan. Seperti buku tulis, tempat pulpen, hingga kotak harta karun. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan, terutama dalam tahap pembentukan serta pengecatan flitur atau cat kayu. Menurut Sodikin, pemilihan kertas sebagai bahan baku utama kerajinannya dikarenakan masih banyak masyarakat yang suka menulis. Awal mulanya hobi aja sih, dari hobi suka seni, jadi ditumpahkan sama kerajinan gitu. Kenapa memilih kertas sebagai bahan utamanya? Kalau kertas soalnya orang pasti suka menulis lah, suka menulis, pasti buku perlu gitu. Kalau bikin buku pasti orang perlu buat tulis. Nah, bagaimana? Anda tertarik menambah koleksi kerajinan untuk dipajang di rumah atau digunakan sehari-hari? Bisa langsung datang ke Tahura, cukup merogoh kocek Rp10.000 hingga Rp150.000. Ahmad Fadilah,
Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas, pamit undur diri. Sampai jumpa.